بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat, panjang umur, yang diberi kemudahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar akidah akhlak, melanjutkan pelajaran kita sebelumnya tentang akhlak terpuji bab 8. Sekarang kita akan masuk ke bagian tentang kerja keras. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, silakan dibuka buku akidah akhlaknya halaman 56 yang bagian B tentang kerja keras. Anak-anakku, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang bekerja keras. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Yang artinya, sungguh Allah sangat mencintai seorang hamba yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan bekerja keras. Anak-anak sekalian, apa itu kerja keras? Kerja keras artinya melakukan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan gigih. Mister ulang lagi, kerja keras artinya mengerjakan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan gigih. Orang yang kerja keras, orang yang sungguh-sungguh, tidak akan berhenti mengerjakan sesuatu sebelum pekerjaannya selesai. Dia akan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dalam kata hikmah atau kata para ulama mengatakan manjadda wajada. Manjadda wajada, yang artinya barang siapa yang sungguh-sungguh pasti ia akan berhasil. Nah, ini anak-anak sekalian, kalian harus hafal. Manjadda wajada. Artinya, siapa yang sungguh-sungguh pasti ia akan berhasil. Bahkan ada pepatah di Indonesia mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang artinya, bersakit-sakit terlebih dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi begitu sama, sekarang kita sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh dalam menghafal, sungguh-sungguh dalam membaca, sungguh-sungguh dalam mengerjakan PR. Insya Allah, kelak kalau kita sudah besar, kalau kalian sudah besar, kalian akan menikmatinya, akan mengambil manfaatnya. Anak-anak sekalian, orang yang tidak mau bekerja keras disebut pemalas. Kalau sudah malas, maka dia akan menjadi bodoh. Maka ada ungkapan rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Ya. Jadi kita harus terus sungguh-sungguh dalam belajar. Anak-anakku, ada ciri-ciri orang yang suka bekerja keras. Yang pertama adalah senang dengan pekerjaan yang dihadapinya. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, orang yang bekerja keras, dia tidak mudah mengeluh. Dia selalu mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dia tidak pernah menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tetapi dia menggunakan waktunya seefektif mungkin, sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang keempat, ciri yang keempat, dia selalu teliti dalam mengerjakan tugas. Ketika sudah mengerjakan tugas semuanya, dia cek lagi satu persatu apakah tugasnya atau jawabannya itu sudah benar sesuai dengan jawabannya.
Yang kelima, selalu dapat menyelesaikan tugasnya. Jadi tidak pernah meninggalkan tugasnya kecuali tugasnya sudah selesai dikerjakan. Kemudian halaman 58 di sana ada manfaat kerja keras. Yang pertama, cepat menyelesaikan pekerjaan. Kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah pekerjaan kita akan cepat selesainya. Yang kedua, dapat memperoleh prestasi yang baik. Nah, orang yang bekerja keras, ya biasanya dia akan memperoleh prestasi yang baik. Yang ketiga, dapat mencapai cita-cita dengan baik. Tentunya anak-anakku sekalian, cita-cita tidak bisa didapatkan dengan malas-malasan. Tetapi cita-cita dapat kita raih dengan bekerja keras dan sungguh-sungguh. Yang keempat, dia akan memperoleh kemuliaan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Tentu di hadapan Allah tadi di awal bisa katakan Allah mencintai orang-orang yang bekerja keras dan sungguh-sungguh. Dan tentunya nanti dia akan mulia di hadapan manusia. 5. Orang yang bekerja keras akan disayang oleh orang tua. Sebaliknya, ada kerugian orang yang tidak suka bekerja keras. Yang pertama, pekerjaan yang dilakukan menjadi lama selesainya. Yang kedua, sulit memperoleh prestasi. Yang ketiga, dia menjadi pemalas. Yang keempat, menjadi hina di hadapan Allah dan manusia. Yang kelima, akan memiliki perasaan rendah diri. Itulah anak sekalian tentang sifat terpuji yang harus kita miliki, yaitu selalu bekerja keras. Kita tidak boleh putus asa. Sungguh, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Kata Allah, sesungguhnya di balik kesulitan, di balik ketidakmampuan kita, di sana pasti ada kemudahan jika kita mengerjakannya sungguh-sungguh. Anak sekalian, sekarang kita memasuki bagian yang C, yaitu akhlak terhadap flora dan fauna. Anak-anakku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasul, sungguh aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu bermacam-macam, anak-anakku. Ada akhlak terhadap Allah, ada akhlak terhadap Rasulullah, ada akhlak terhadap manusia, ada akhlak terhadap binatang dan juga tumbuhan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari akhlak terhadap flora, yaitu tumbuhan, dan akhlak terhadap fauna, yaitu hewan. Anak-anak sekalian, manfaat tumbuh-tumbuhan bagi manusia sangat banyak sekali. Di antara manfaatnya yang pertama adalah tumbuh-tumbuhan itu adalah sumber makanan utama bagi manusia. Ya, seperti padi, jagung, ketela, gandum, sagu, ubi, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah sumber makanan utama bagi manusia. Yang kedua, manfaat tumbuh-tumbuhan bagi manusia adalah untuk membangun suatu bangunan. Seperti untuk membangun rumah, untuk membangun masjid, untuk membangun gedung, untuk membangun sekolah, untuk membangun jembatan, dan lain sebagainya, yang mana semua bangunan tersebut membutuhkan bahan yang utama, yaitu kayu. Dan manfaat yang ketiga dari tumbuhan adalah untuk keindahan rumah dan pekarangan. Ya. Di antaranya ada bunga-bunga yang berwarna-warni, kemudian rumput-rumputan yang hijau, dan lain sebagainya. Itulah di antara manfaat tumbuh-tumbuhan bagi manusia. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha
yang artinya Allah telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Di dalam ayat ini Allah memberitahu kepada umat manusia bahwasanya kewajiban manusia adalah memakmurkan bumi ini, diantaranya dengan menjaga tumbuh-tumbuhan. Bahkan Rasulullah SAW memberi nasihat kepada sahabatnya sebelum berperang. Kata Rasul, ketika berperang tidak boleh menebang pepohonan yang bermanfaat. Dalam situasi perang pun kita dilarang merusak tumbuh-tumbuhan, terlebih lagi dalam keadaan damai dan aman. Kita tidak boleh merusak, memotong tumbuh-tumbuhan. Bagaimana cara kita merawat tumbuh-tumbuhan? Yang pertama adalah jika tanaman tumbuh di sekitar rumah, biarkan tumbuh dengan subur karena akan menyegarkan udara. Yang kedua adalah siramlah tanaman setiap hari bila sudah lama tidak terkena air hujan. Nah, bagi kalian yang punya tumbuh-tumbuhan, punya bunga, punya pohon, disiram setiap hari. Yang ketiga, untuk tumbuhan hias, peliharalah batang, ranting, dan daunnya agar tetap indah dipandang mata. Ini ada tumbuhan bonsai misalnya, maka dirawat batangnya, rantingnya, ya agar terlihat indah. Yang keempat, untuk tumbuhan yang memerlukan penanganan khusus bisa ditanyakan kepada ahlinya agar mendapat penjelasan. Kelima, berikanlah pupuk secara teratur, terutama tanaman hias. Ya, itulah salah satu akhlak kita kepada tumbuhan. Kemudian yang kedua, yaitu akhlak terhadap fauna. Bisa dilihat di halaman 60. Anak-anakku, samping menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah juga menciptakan hewan. Hewan itu bermacam-macam. Ada hewan yang hidup di air, ada yang hidup di darat, ada yang hidup di udara, bahkan ada yang hidup di air dan di darat. Dan hewan ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Ada yang diambil dagingnya untuk dikonsumsi oleh manusia. Ada yang dimanfaatkan kulitnya untuk pakaian, untuk sepatu, tas, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga hewan yang digunakan untuk alat transportasi, seperti kuda, ya, yang digunakan untuk menarik kereta atau delman. Oleh karena itu kita harus bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita harus menyayangi binatang dan tidak berbuat semena-mena terhadapnya. Kemudian bagaimana cara kita menyayangi binatang? Ada beberapa cara menyayangi binatang. Di antaranya adalah tidak menyiksanya. Kita dilarang menyakiti atau menyiksa binatang, seperti memberinya beban yang terlalu berat, memukulnya, dan sebagainya. Karena binatang pun merasakan sakit seperti kita. Hanya saja binatang tidak dapat mengeluh seperti manusia. Manusia yang harus mengerti, karena manusia mempunyai akal. Cara yang kedua untuk menyayangi binatang adalah memberinya makanan dan minuman. Jika mempunyai hewan peliharaan, kita harus memperhatikan makanan dan minumannya. Jangan sampai terlambat memberi makanan dan minumannya. Berdosa besar bagi orang yang mengurung atau mengikat binatang tanpa memberinya makanan dan minuman. Ya, bahkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seseorang perempuan masuk neraka karena mengikat kucingnya dan tidak diberi makan serangga tanah. Hadis riwayat muttafaqun alaih atau Bukhari dan Muslim. Jadi berdosa bagi kita jika kita mempunyai hewan peliharaan tidak memberi makan dan minumnya, bahkan menyiksanya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Maka dari itu, inilah kewajiban kita sebagai manusia agar kita memiliki akhlak kepada binatang, yaitu dengan menyayanginya dengan cara tidak menyiksanya,
Yang kedua, dengan memberinya makanan dan minuman. Anak-anakku, demikianlah pelajaran akidah kita pada hari ini. Tadi pertama kita telah membahas tentang kerja keras. Yang kedua, membahas tentang akhlak terhadap flora, tumbuhan. Dan yang kedua, akhlak terhadap fauna atau hewan. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, ada tugas buat kalian. Buka halaman 63. Kalian kerjakan pilihan ganda 1-5 dan mengerjakan isian titik-titik. Ya, nomor 6 sampai nomor 15. Kemudian tugas kalian foto, kalian kirim ke classroom saja. Ya. Dan foto kalian kirim di classroom. Jangan lupa di classroomnya ditulis nama kalian biar mudah dalam penilaian. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.